Baik, kita akan lanjutkan bagian yang kedua dari perkembangan konsep wirausaha materi inisiasi yang pertama. Ya, seringkali kita banyak alasan, ya, seringkali kita tidak mau menjadi seorang entrepreneur. Penghalang-penghalangnya apa? Salah satunya adalah mitos, ya. Mitos mengenai entrepreneur, ya. Apa saja sih mitos-mitosnya yang seringkali kita menjadi penghalang kita untuk mau menjadi seorang entrepreneur? Yang pertama, ada mitos mengatakan bahwa entrepreneur merupakan orang yang cenderung bertindak, bukan pemikir. Nah, itu menjadi bagian yang keliru, ya. Seorang entrepreneur dia harus menjadi orang yang bukan hanya bertindak saja, tapi dia juga harus membuat perencanaan-perencanaan. Oleh karena itu dia harus berpikir, ya, harus menjadi seorang creator, ya, pemikir yang baik. Yang mitos yang kedua menjadi penghalang kita adalah entrepreneur itu merupakan bakat yang dibawa seseorang sejak lahir. Saya nggak bakat nih jadi seorang entrepreneur, saya nggak punya bakat. Nah, itu yang menjadi penghalang kita menjadi seorang entrepreneur, benar nggak? Ya, jadi kayak entrepreneur itu bukan bawaan dari seorang dari lahir, enggak. Jadi entrepreneur ini bisa kita latih, ya, kita kembangkan dan kita bisa lakukan. Itu menarik ya. Yang ketiga, mitos apa yang ketiga? Entrepreneur tuh mesti merupakan penemu hal-hal yang baru. Nah, enggak juga, ya. Entrepreneur ya bisa bukan hanya dari hal-hal baru saja, tetapi ketika dia melihat sesuatu yang lama, dia kembangkan, ya, dia menciptakan sesuatu yang lebih baru dengan kreativitas dan inovasi, itu juga disebut dengan entrepreneur. Itu mitos yang ketiga, ya. Mitos yang keempat apalagi? Entrepreneur cenderung gagal di sekolah maupun dalam pergaulan sosial. Nah, seringkali kata gitu ya, kalau misalkan kamu jadi entrepreneur, dia pasti gagal tuh di sekolahnya, di kuliahnya pasti orangnya nggak pernah selesai tuh, nggak pernah tamat. Nggak juga, banyak kok entrepreneur yang sudah lulus gitu ya, baru lulus S1 juga punya semangat yang sama dengan jiwa entrepreneur, ya. Apalagi mitos yang kelima? Mitos yang kelima adalah entrepreneur dipandang memiliki ciri-ciri tertentu. Oh, dia cirinya orangnya punya punya duit, ya punya duit. Ciri-cirinya apa lagi? Dia punya rumah, gitu. Dia punya modal. Nah, itu nggak begitu. Ya, seorang entrepreneur tidak punya ciri-ciri hal khusus gitu. Ya, mitos yang keenam apa? Entrepreneur hanya tertarik pada uang. Enggak, ada yang disebut dengan social entrepreneur, ya. Bagi kalian yang memiliki jiwa sosial gitu ya, banyak sekali orang pengusaha-pengusaha yang justru bergerak di bidang social entrepreneur. Dia menciptakan segala sesuatu bukan hanya orientasinya pada uang, tetapi orientasinya pada empati, pada simpati, ya. Mitos yang ketujuh adalah keberhasilan seorang entrepreneur itu tergantung pada nasib baik dan kemujuran. Ini seringkali ngomong nih, saya nggak, nasibnya nggak baik, saya jadi karyawan aja, ya. Saya mah nggak, orangnya nggak seberuntung dia mah ketika dia bisa, ini pemikirannya cepet banget gitu, saya mah nggak bisa kayak dia tuh. Nah, itu seringkali bilang kayak begitu, akhirnya kita menahan diri untuk menjadi seorang entrepreneur, benar nggak ada nasib baik, nggak ada kemujuran, nggak seperti itu, ya. Mitos yang ke-8, ketidaktahuan merupakan berkah bagi wirausahawan. Enggak juga gitu ya. Justru kita harus tahu, ya, tahu segala sesuatu, kita harus punya pengetahuan gitu ya, sehingga kita bisa tahu mana bisa menjadi sebuah peluang usaha atau tidak gitu ya. Mitos yang 9, lebih banyak entrepreneur yang gagal daripada yang berhasil. Akhirnya kita nggak mau nih jadi entrepreneur. Oh, banyak ketika dia mulai usaha, ya, oh gagal. Ketika dia mulai usaha, gagal. Saya nggak mau deh, itu nanggung resikonya tinggi sekali, makanya saya lebih enak jadi karyawan yang setiap bulan dapat uang, ya kan, 5 juta, 10 juta setiap bulan, aman. Tapi kalau entrepreneur nasibnya nggak baik gitu ya, katanya gitu ya, gagal gitu kan, enggak. Ya, entrepreneur bisa kita latih dan kita bisa, sekali lagi, kita bisa usaha dengan niat. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi ya tentang entrepreneur. Yang terakhir, ya, entrepreneur adalah pengusaha yang bersifat untung-untungan. Ya, kadang dia untung, kadang dia nggak untung gitu ya, untung-untungan gitu ya. Untung dia dapat, untung, masih untung dapat 500.000 ya sehari. Masih untung dapat nih. Apalagi kalau sekarang zamannya COVID, ya kan? Nah, itu seringkali menjadi, untung-untungan saya nggak berani deh. Gitu ya, hoki-hokian, gitu kan, katanya hoki-hokian. Ya. Nah, mitos-mitos ini, ada 10 mitos ini sebaiknya kita tidak dengar. Ya, kita tidak mikir mitos-mitos ini, gitu ya. Oh, mitos, saya bukan latar belakang, saya nggak belajar ini kok entrepreneur, saya nggak bisa.
harus ada latar belakang pengusaha. Enggak gitu. Ya, semua mitos itu adalah apa nah kalau kata mitos itu ya. Kalau kita bicara bukan hanya mitos entrepreneur gitu ya. Seringkali kita bilang nggak boleh apa namanya berdiri di depan pintu gitu kan. Itu mitos. Kita nggak boleh pakai baju hijau apa namanya di pantai apa. Nah, itu seringkali apa mitos itu apa? Cerita, benar nggak? Cerita turun temurun, benar nggak? Cerita turun temurun kita diceritain sama ayah kita ceritain sama kakek kita, gitu kan? Nggak boleh ya pakai baju hijau ya, gitu loh ya. Nggak boleh malam-malam keluar ya jam 6 ya. Nah itu sebenarnya cerita rakyat gitu ya, atau cerita yang sudah diceritakan dari atas gitu ya, generasi atas. Turun temurun nanti kita juga ceritakan kepada anak-anak kita. Ya, setuju kan itu mitos. Sebenarnya itu salah pemikirannya. Sesuatu hal yang salah dianggap benar. Ya, kan mitos daerah misalkan mitos itu gitu di daerah suatu daerah tertentu cerita cerita rakyat gitu ya sebenarnya salah tapi dianggap benar ya dianggap benar oleh lingkungan sekitar gitu kan akhirnya turun temurun tuh diceritakan. Nah sama dengan mitos entrepreneur ya jangan sampai lu mah orang nggak cocok deh jadi entrepreneur lu mah nggak bakat jadi entrepreneur itu salah ya jangan jadi sebagai pembenaran bagi kita. Oke, nah oleh karena itu kita harus bisa menjelaskan apa itu entrepreneur. Ada dua cara pandang ya kita berpikir seorang entrepreneur. Yang pertama ada makro dan mikro. Kalau makro itu yang besar ya sekali lagi. Makro itu yang besar, mikro itu yang kecil. Ya, pandangan makro itu ada sejumlah faktor-faktor yang berkaitan dengan sukses dan juga gagalnya seorang usaha, ya usahawan, gitu ya dijalankan oleh seorang entrepreneur. Nah, faktor-faktor ini apa saja sih yang mencakup gitu ya berbagai proses dari luar, seringkali itu berada di luar kendali kita, seorang entrepreneur. Jadi faktor dari luar nih, yang luar yang besar gitu ya, di luar kendali seorang entrepreneur. Nah, kita akan bahas satu-satu ya pendekatan makro di dalam pemikiran kewirausahaan. Yang kita harus pikirkan makro, namanya makro kan besar ya, dari lingkungan. Ya, lingkungan. Nah, lingkungan itu memandang seperti apa sih? Memandang berbagai faktor dari luar yang berpengaruh gitu ya terhadap pola hidup seseorang. Sehingga menyebabkan dia apa? Memiliki potensi atau tidak memiliki potensi untuk menjadi seorang entrepreneur. Yaitu yang pertama dari lingkungan. Nah, dari keuangan, pendekatan keuangan itu fokus perhatiannya apa sih? Pada proses penanaman modal tentu saja ya, menumbuhkan modal atau uang. Nah, yang ketiga adalah pendekatan perpindahan. Nah, perpindahan ini suasana yang dihadapi seseorang atau kelompok gitu ya, mendorong menghambat munculnya faktor-faktor yang menyebabkan seorang menjadi entrepreneur. Ya, perpindahan itulah yang mendorong munculnya faktor-faktor menyebabkan seorang menjadi entrepreneur apa saja. Nah, kalau mikro itu yang lebih kecil gitu ya. Yang pertama ada pendekatan ciri. Ya, pendekatan ini dilakukan berdasarkan ciri-ciri umum, berdasarkan ciri orang yang berhasil gitu ya dalam mengembangkan usaha. Ketika dia bisa mengembangkan usaha, wah kita tertarik gitu ya, kita jadi pengen gitu ya jadi seorang entrepreneur. Pendekatan juga ada peluang usaha. Wah, di mana ada peluang, perhatiannya pada fokus masalah peluang gitu ya dalam tumbuhnya entrepreneur. Wah, ada peluang nih. Gua mau jadi entrepreneur ya. Yang ketiga adalah pendekatan strategis. Nah, pendekatan strategis itu juga punya peranan penting gitu ya. Proses perencanaan dan juga pengembangan usaha yang sukses itu menjadi pendekatan yang strategis ya. Peran penting prosesnya, menekankan peran yang penting proses perencanaan juga dan pengembangan usaha. Ada perencanaan yang sekali lagi ya. Jadi nggak hanya cuma bertindak action aja. Oh, gua mau usaha bakmi misalkan. Nggak bisa action aja bakmi. Harus ada perencanaan dalam pengembangan usaha biar sukses ya. Dan yang terakhir, pendekatan proses dalam pemikiran kewirausahaan apa saja. Yang pertama ada pendekatan tahapan pertumbuhan. Bagaimana pertumbuhan jadi seorang entrepreneur itu bagaimana? Seperti apa gitu ya. Pendekatan juga perspektif dari kewirausahaan gitu ya, dari ilmunya, ilmu yang mempelajari tentang wirausahaan ini. Dan pendekatan dari multidimensi dari berbagai faktor-faktor yang ada yang mempengaruhi bagaimana dia berpikir menjadi seorang entrepreneur. Nah, kita mungkin ragu. Kita mungkin bimbang, saya nggak bisa. Ya, saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya sudah bekerja. Saya sudah saya sudah nyaman gitu kan dengan lingkungan kerja saya, dengan uang yang saya dapat gitu kan, dengan uang yang saya peroleh setiap bulan sudah pasti. Sedangkan entrepreneur tidak pasti. Nah, kita berharap sama-sama bahwa pendekatan konsep wirausaha ini menjadi paradigma baru nih, ya, pemikiran baru nih. Wah, iya ya. Ternyata kita lah menjadi penopang sebenarnya ya perekonomian bangsa. Ya kita lah gitu ya. Kalau bukan kita siapa gitu loh.
Ya, kita yang bisa harus menghasilkan, yang menciptakan kreativitas dan juga inovasi. Kita lah yang bisa menumbuhkan perekonomian bangsa kita. Jangan sampai bangsa kita dicap gitu ya, 10 terbesar misalkan korupsi, 10 besar tingkat kemiskinan tertinggi, pengangguran tertinggi. Nah, dari kita lah sebenarnya, apakah motivasi kita, jangan dengar orang lain. Ya, teman-teman kita ngomong seperti ini, ya, saya nggak punya modal, saya nggak punya bakat, saya nggak punya kemampuan, saya nggak tahu mau mulai dari mana. Nah, itulah seringkali pemikiran mitos-mitos ini yang kita harus luruskan, ya, sehingga kita tidak berpikir bahwa kita tidak mampu menjadi seorang entrepreneur. Minimal kalau nanti misalkan kamu harus bekerja sekalipun, kamu harus punya jiwanya, jiwa seorang entrepreneur, bukan jiwa sebagai jiwa karyawan saja. Seperti itu ya. Mudah-mudahan materi inisiasi hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Salam Beautypreneur, sukses buat kita semua, salam sehat.